Pemirsa, Satuan Derajat Kriminal Polres Tebo menangkap satu mobil yang mengangkut belasan dirijen BBM subsidi. Aktivitas Satria Pribadi mengaku BBM tersebut dibawa dari Bungo menuju Kabupaten Tebo. Satuan Polres Tebo mengamankan satu unit mobil jenis Toyota Kaila dengan nomor polisi B2535 SII di Polres Tebo setelah mengangkut bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite dan solar. Saat dikonfirmasi 1 September 2023, pribadi mengatakan anggota yang melaksanakan patroli rutin curiga ketika melihat satu unit mobil yang dikemudikan oleh Andi Andira bin Safari 27 tahun seperti membawa beban yang cukup berat. Ketika mobil dihentikan dan diperiksa, ternyata ada belasan jerigen berisi BBM subsidi di bawah mobil tersebut. Lanjut update, pribadi pengemudi dan mobil yang sudah ternyata di dalam mobil terdapat 19 dirijen dengan rincian 3 dirijen berisi BBM subsidi solar dengan berjari-jari berisi 33 liter, sedangkan 15 jari lainnya berisi Pertalite dengan ukuran 34 liter dan satu dirijen lagi ukuran 20 liter. Selain itu, mobil tersebut juga sudah dimodifikasi sehingga menampung BBM lebih banyak dari tangki standar. Dari pengakuan pengemudi, saat ini telah dijadikan tersangka BBM tersebut berasal dari salah satu SPBU di Kabupaten Bungo dengan hendak dijual di Kabupaten Tebo, tepatnya di Desa Jambu, Kecamatan Tebo Ulu. Menurut pengakuan tersangka, BBM tersebut akan dijual kembali di warung eceran yang berada di Desa Tulung Agung dengan harga 350 sampai 380 ribu. Pasal yang diterapkan oleh tersangka adalah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah ke dalam Pasal 40 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman kurungan 6 tahun di penjara. Masih soal kebakaran hutan, pemirsa, kali ini kebakaran lahan semi gambut di Kabupaten Muaro Jambi terus meluas dan kencangnya angin serta kondisi tanah yang kering ini menyulitkan petugas untuk memadamkan. Proses pemadaman kebakaran telah memasuki hari keempat dan proses pemadaman ini dilakukan oleh Satgas, gabungan TNI, Polri, BPBD, dan pihak perusahaan perkebunan kepala sawit. Berbagai kendala menyulitkan Satgas gabungan untuk memadamkan api. Akibatnya tak kurang dari 18 hektar lahan perkebunan kepala sawit milik keluarga terus terbakar. Angin kencang dan kondisi lahan gambut yang kering membuat kebakaran terus meluas dan menimbulkan asap yang tebal. Kepolisian bersama Satgas Karhu Provinsi Jambi berkomitmen untuk menindak tegas kepada oknum yang sengaja melakukan pembakaran. Melihat kondisi pemadam kebakaran hutan dan lahan di Palembang, ada beberapa poin yang menjadi kendala dalam pemadam kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Yang pertama adalah sulitnya petugas Satgas gabungan ini untuk menjangkau titik api karena lokasi lahan yang memang mayoritas merupakan lahan kosong yang tidak terpakai begitu. Dan juga poin kedua ini adalah kurangnya sumber air karena air di sekitar kanal ataupun embung air di sekitar lokasi lahan saat ini sudah mengering sehingga menyulitkan petugas untuk mengakses lokasi air yang jauh dari lokasi kebakaran. Dan juga poin ketiga adalah belum optimalnya operasi pemadaman melalui jalur udara. Karena tadi juga Gubernur Sumsel menyebut bahwasannya saat ini ada 5 helikopter waterbombing yang disiagakan, namun hanya 3 yang terpakai mengingat 2 unit helikopter waterbombing saat ini masih dalam perbaikan. Nah, ini yang menjadi kendala dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Namun nantinya posko penanganan karhutla wilayah Sumatera Selatan ini akan lebih difokuskan ke wilayah lahan gambut dalam, tepatnya ini di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang saat ini kebakaran kian meluas di sana. Menyusul juga dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Ogan Komering Ilir ini memicu terjadinya kabut asap di wilayah Palembang. Dan juga tadi Gubernur Sumatera Selatan
menyebutkan bahwasannya kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan ini mayoritas terjadi di lahan kosong dan terjadi akibat disengaja untuk warga membuka lahan baru dengan cara dibakar. Dan juga ini kesulitan lainnya adalah titik api yang tidak terpantau dari satelit. Oleh karenanya untuk operasi patroli udara ini akan diperluas dan nantinya jika ditemukan adanya titik api maka akan langsung dilakukan pemadaman. Paskalis.